Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih di IMPA YouTube hari ini. Kira-kira gimana kabarnya semuanya? Pasti baik-baik semua nih, Kak. Terus pasti udah pada mandi, udah pada sarapan, Kak. Karena hari ini kita mau ngapain, Kak? Pastinya kita mau memuji Tuhan dan kita mau IMPA hari ini. Betul banget. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, Kak. Boleh Kak? Mulai dari Kakak, nama Kakak, Kak Tere. Masih ada yang ingat sama Kakak yang satu lagi? Nama aku Kavanya. Iya, hari ini kita ditemani oleh Kak Fanya dan Kak Tere. Nah, Kak Fanya, sebelum kita memulai ibadah, lebih baik kita mau saat teduh dulu ya, Kak. Oke, buat adik-adik yang belum bersaat teduh, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu ya, adik-adik. Dipersilakan saat teduh. Nah, Kak Fanya, sekarang kita mau mulai IMPA kita nih. Biar lebih semangat, kita Kak, mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak Fanya? tinggi-tingginya langit dan kuda-kidaki. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku selam-selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Kak Fanya, sebelum kita memasuki ibadah hari ini, kita mau nyanyi dulu nih dari KC 248. Judulnya apa ya, Kak Fanya? Judulnya Jangan Kita Takut, bait yang ke-1 dan yang kedua, Kak Tere. Jangan kita takut, jangan kita takut, lihatlah Tuhan penunjuk jalan.
Nah, adik-adik, sekarang kita memulai IMPA kita. Kita mau doa pembukaan, kita mau satu di dalam doa. Yuk, adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, doa. Bersikap doa yang baik ya, adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan mengingatkan kami supaya kami dapat mengikuti YouTube IMPA hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat beribadah dengan baik dan memiliki sikap yang baik saat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik disiapkan Alkitabnya. Kita akan baca dari Mazmur 91 ayat ke-9 sampai 11. Adik-adik di rumah bisa baca masing-masing, dan dari YouTube, Kavanya dan Katere akan membantu Kavanya membaca ayat yang ganjil, dan Katere akan membaca ayat yang genap. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, adik-adik boleh ditandain Mazmurnya. Sekarang kita mau lanjut ibadah kita. Nah, Kavanya tadi kita sudah baca Mazmur pujian, sekarang kita mau responi Mazmur bacaan kita dengan menyanyikan lagu dari KC 248 yang judulnya apa Kavanya? Jangan kita takut, bait yang pertama dan yang ketiga. Halo adik-adik, yuk sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Sikap doanya yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau boleh mengumpulkan kami semua lewat IMPA via YouTube hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dengan firman yang akan diceritakan oleh Kak Angel. Tuhan berkati dari awal hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Angel. Gimana nih adik-adik semua kabarnya? Pasti semuanya baik ya dan juga sehat, puji Tuhan. Kak Angel seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik semua hari ini lewat IMPA YouTube. Nah adik-adik, sebelum Kak Angel mulai cerita, Kak Angel mau tanya dong sama adik-adik semua satu pertanyaan. Adik-adik, ada yang tahu gak sih benda apa nih yang wajib banget adik-adik siapkan sebelum mengikuti IMPA?
Ayo, ada adik-adik yang bisa tebak? Satu benda yang wajib banget adik-adik siapkan nih saat adik-adik ikut IMPA. Ada yang bisa tebak? Wah, pasti semuanya udah bisa tebak ya. Benda apa itu? Betul banget adik-adik, yaitu Alkitab. Nah, kalau misalkan ada adik-adik yang belum siapin Alkitab, boleh banget nih diambil dulu Alkitabnya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan nih yang terambil dalam Perjanjian Lama. Oke, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama itu biasanya warna apa ya? Iya, biasanya warna biru atau warna hitam yang ada di depan ya adik-adik. Nah, oke, kita akan buka nih dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Tawarik, 2 di depan, Tawarik 15 itu adalah pasal yang bercetak tebal dan besar ya adik-adik. 15 ayat 1 sampai dengan 12. Ayat itu yang bercetak kecil angkanya. Oke, adik-adik sudah bisa menemukan 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau misalkan ada adik-adik yang belum bisa menemukan firman Tuhan yang Kak Angel tadi sudah minta adik-adik untuk buka, yaitu 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 12, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa ya untuk buka. Oke, kalau misalkan adik-adik sudah buka, yuk kita baca bareng-bareng dari judulnya, kemudian ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca judulnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Adik-adik, Alkitabnya boleh diletakkan kembali. Sekarang, adik-adik, yuk siapin telinganya, dengar ceritanya Kak Angel dengan fokus. Adik-adik, firman yang tadi kita sudah baca nih, menceritakan seorang tokoh di Alkitab, yang merupakan seorang raja, keturunan Daud. Ia memimpin sebuah bangsa, namanya Yehuda. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah baca ya firman Tuhan, namanya itu sering muncul di setiap ayat. Namanya adalah Asa. Jadi adik-adik, Raja Asa ini adalah raja yang selalu hidup benar nih menurut kehendak Tuhan. Ia selalu hidup yang baik nih di mata Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, Raja Asa sedih nih melihat rakyatnya, melihat kehidupan rakyatnya nih. Wah, kenapa ya Raja Asa sedih? Karena adik-adik,
ia melihat nih bahwa semua penduduk Yehuda tidak lagi taat nih sama Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Bahkan adik-adik, mereka mulai menjauh nih dari Tuhan. Pada saat itu, semua penduduk Yehuda, orang-orangnya ini adik-adik sering sekali melakukan tindakan yang kasar terhadap sesama mereka. Mereka juga menyembah patung-patung dewa. Dan tidak ada lagi nih adik-adik pengajaran yang benar di dalam kehidupan mereka. Jadi pada saat itu, bangsa Yehuda ini sedang dalam kekacauan nih adik-adik karena mereka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya adik-adik Raja Asa sedih nih. Nah adik-adik, sampai pada suatu saat Raja Asa ini dihampiri nih, didatangi oleh seorang nabi utusan Tuhan. Nama nabinya adalah Nabi Azaria. Di ayat yang pertama adik-adik, ayat ke-1 di firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, di situ disebutkan nih nama nabinya, yaitu Nabi Azaria. Nah adik-adik, Nabi Azaria ini datang nih menghampiri Raja Asa. Ia bermaksud untuk menyampaikan pesan dari Tuhan Allah nih kepada Raja Asa dan semua penduduk Yehuda. Pesan dari Tuhan Allah yang disampaikan nih melalui Nabi Azaria, yaitu menyampaikan nih bahwa Tuhan Allah itu selalu ada bersama dengan Raja Asa dan juga seluruh penduduk Yehuda. Dan juga Nabi Azaria mengingatkan nih bahwa semua penduduk Yehuda harus kembali mencari Tuhan, harus kembali hidup menurut perintah Tuhan Allah. Dengan cara mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, Raja Asa yang setelah mendengarkan perkataan Nabi Azaria, ia itu kemudian ragu nih adik-adik dengan perkataannya Nabi Azaria. Ia memikirkan perkataan Nabi Azaria. Ia ragu nih adik-adik di dalam dirinya. Apakah Raja Asa bisa mengubah semua penduduk Yehuda untuk kembali hidup mencari Tuhan, untuk kembali hidup menurut kehendak Tuhan? Dan apakah Raja Asa bisa atau sanggup melakukan itu semua? Kemudian Nabi Azaria meyakinkan Raja Asa nih adik-adik. Ia berkata bahwa Raja Asa harus menguatkan hatinya. Ia harus percaya bahwa Tuhan Allah selalu bersama dengan dia dan juga semua penduduk Yehuda. Jadi Raja Asa tidak perlu khawatir nih, karena Tuhan Allah selalu menyertai ia dan juga semua penduduk Yehuda. Raja Asa nih yang sudah diyakinkan oleh Nabi Azaria dengan mendengarkan perkataan Nabi Azaria, ia kemudian tidak ragu lagi adik-adik. Ia kemudian menjadi semangat. Ia kemudian juga menguatkan hatinya adik-adik untuk membawa kembali semua penduduk Yehuda kembali kepada Tuhan. Kemudian adik-adik Raja Asa ini menyingkirkan nih patung-patung dewa yang disembah oleh semua penduduk Yehuda. Ia menyingkirkan, ia membuang patung-patung itu. Dan ia kemudian mengumpulkan semua rakyatnya, penduduk Yehuda. Ia mengumpulkan semua rakyatnya dan ia berkata nih adik-adik kepada mereka semua bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, maka dari itu nih, semua penduduk Yehuda berjanji bahwa mereka akan mencari Tuhan dan akan hidup taat kembali kepada Tuhan. Jadi adik-adik di sini pasti Kak Angel yakin banget ya, beberapa adik-adik semua pasti pernah merasakan apa yang dialami oleh Raja Asa ataupun semua penduduk Yehuda, yaitu kita seringkali tidak melakukan perintah Tuhan nih. Kita lebih memilih keinginan kita sendiri dibanding keinginan Tuhan. Seperti apa sih Kak contohnya? Seperti saat setiap pagi di hari Minggu, adik-adik harus mengikuti IMPA. Tapi ada beberapa adik-adik yang mungkin, Kak aku masih ngantuk banget nih, aku nggak bisa bangun pagi, aku mau lanjutin tidur. Kayaknya aku nggak usah ikut IMPA dulu deh. Wah adik-adik jangan seperti itu ya. Tapi adik-adik harus ikut IMPA nih setiap paginya.
Tapi ada yang bilang, Kak, tapi kan aku tadi malam tidurnya malam nih, begadang aku karena aku main game. Wah, jangan seperti itu adik-adik. Kalau misalkan adik-adik tahu nih besok paginya adik-adik harus mengikuti IMPA, jadi malamnya adik-adik tidak boleh begadang, tapi harus tidur tepat waktu, sehingga di esok paginya adik-adik bisa bangun lebih segar dan tidak ngantuk lagi. Ataupun, Kak, aku udah tidur tepat waktu, tapi aku tetap ngantuk nih. Setiap bangun pagi, aku males gitu, Kak, ikut IMPA. Kalau misalkan adik-adik ngantuk di pagi hari, adik-adik bisa langsung mandi biar segar badannya. Dan juga langsung sarapan nih, sehingga ketika adik-adik mengikuti IMPA, adik-adik tidak merasa ngantuk lagi, ngerasa seger nih, semangat nih untuk memuji Tuhan. Nah, contoh lainnya adalah pastinya adik-adik tuh sering males ya untuk doa pagi atau doa malam, karena adik-adik lebih memilih untuk langsung tidur aja nih kalau doa malam, karena langsung ngantuk nih, Kak, aku mau langsung tidur aja deh, aku doanya nanti aja lah besok pagi. Jangan seperti itu ya adik-adik, tapi adik-adik harus tetap berdoa nih sebelum tidur. Karena adik-adik doa itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, apalagi di saat-saat seperti ini, Kak Angel mau tanya, pasti adik-adik semua sudah offline ya masuk sekolahnya? Atau ada beberapa adik-adik yang ganti-gantian? Ada yang online, ada yang offline. Nah, pastinya di sekolah, guru memberikan adik-adik tugas nih atau PR yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Nah, adik-adik tidak boleh tunda-tunda ya, tapi adik-adik harus kerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru adik-adik. Kalau misalkan nih ada adik yang, Kak, aku nanti aja deh kerjain PR atau tugasnya, aku masih mau main game dulu, baru nanti aku kerjain deh. Atau, Kak, aku mau main dulu sama temen, baru aku ngerjain tugas atau PR. Jangan seperti itu ya adik-adik. Nanti tugas atau PR-nya tuh jadi numpuk, sehingga adik-adik lupa nih untuk kerjain PR atau tugasnya. Nanti besoknya ketika mau dikumpulkan, wah, adik-adik baru inget nih, ya ampun, aku lupa ngerjain tugas atau PR karena aku keasikan main game. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Tapi ketika guru memberikan adik-adik PR ataupun tugas, adik-adik harus segera menyelesaikannya, sehingga adik-adik tidak lupa nih, dan juga tidak numpuk ya tugas atau PR-nya. Nah adik-adik, di sini Kak Angel mau mengingatkan nih, yang tadi Kak Angel sudah memberikan contoh bahwa kita semua ini adik-adik, Kak Angel dan juga adik-adik harus kuat. Harus kuat apa? Yaitu harus kuat nih melawan keinginan kita sendiri dengan melakukan keinginan Tuhan. Sama seperti Raja Asa ya adik-adik, yang memiliki hati yang kuat dan juga semangat nih untuk melakukan keinginan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus taat nih sama Tuhan? Kenapa sih, Kak, kita harus melakukan perintah Tuhan? Karena adik-adik, Tuhan Allah sudah memberkati kita. Tuhan Allah sudah memberikan kita banyak hal di dalam kehidupan kita. Seperti contohnya, Tuhan Allah memberikan adik-adik makan dan minuman setiap harinya. Tuhan Allah juga sudah memberikan mama dan papa di dalam kehidupan adik-adik yang sudah merawat adik-adik. Dan juga Tuhan Allah telah memberikan adik-adik teman-teman yang banyak nih buat adik-adik. Jadi adik-adik harus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, sekarang Kak Angel mau tanya sama semua adik-adik yang ada di sini. Jadi di sini, siapa sih yang mau untuk tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya? Wah, pasti semuanya mau ya, Kak Angel juga mau. Demikian firman Tuhan. Wah, Kak Fanya gimana nih tadi? Firmannya bagus kan ya, Kak? Bagus dan seru banget, Kak Tere. Ya, Pasti hari kita ini udah paham nih. hari ini kita diajari nih Kak Fanya untuk selalu kuat dan harus taat.
Nah, Kak Fanya, untuk meresponi firman hari ini kita mau nyanyi lagi nih Kak Fanya. Kira-kira dari KC berapa Kak Fanya? KC 267, siapa yang berpegang bait yang pertama dan yang ketiga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Waktunya aktivitas. Nah, untuk adik-adik kelas tanggung, sekarang kita mau aktivitas. Bahan-bahan yang harus disiapin, ada 2 lembar HVS dengan warna yang berbeda. Di sini ada warna putih dan pink, adik-adik bisa menggunakan warna apa saja. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada pensil, ada spidol, ada lem, dan juga ada penggaris. Wah, penasaran gak nih adik-adik mau bikin aktivitas seperti apa? Yuk ikutin terus aktivitasnya. Adik-adik siapkan 1 HVS, kita mau membuat 4 kotak. Seperti ini. Ada 4 kotak. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan ukuran tingginya 10 cm, lebarnya 8 cm. Oh sudah, kita gunting. Nah, jadi deh, seperti ini setelah digunting. Nah, adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, sekarang adik-adik tandai. Ini kotak yang pertama, kita kasih nomor ya. 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita mau gambar lagi kotak kecil di kotak yang ketiga. Jadinya seperti ini. Ini kotak pertama kosong, kotak kedua kosong, di kotak yang ketiga ada kotak kecil, yang keempat kosong. Sekarang adik-adik siapkan gunting. Sekarang adik-adik mau lubangin. Caranya kita lipat 2, yang di kotak ketiga kita gunting. Nah, kalau sudah lubang, kita bisa gunting sesuai pola kotak yang tadi kita sudah buat.
seperti ini. Jadi di kotak pertama tidak ada lubang, kotak kedua tidak ada lubang, kotak ketiga ada lubang kecil, kotak keempat tidak ada lubang. Setelah ada lubang, sekarang kita mau lipat. Kita lipat sesuai garis yang tadi kita buat. Kita lipat. Nah, sekarang di kotak keempat, kita lem. Kita lem, lalu kita lipat. Jadi seperti ini. Jadi bawahnya ada yang kosong. Jadi kah adik-adik? Kalau sudah jadi, sekarang kita ambil HVS satu lagi. Kita mau bikin persegi panjang lagi dengan ukuran 12 tingginya, lebarnya 7 cm. 7 cm. Seperti ini. 12 tingginya, lebarnya 7 cm. Kalau sudah, kita mau gunting. Seperti ini. Nah, adik-adik kalau sudah ada kertas yang sudah jadi seperti ini, dan seperti ini, sekarang kita mau gambar. Adik-adik bisa menggunakan pensil ataupun spidol. Nah, di sini, di kertas yang ini, yang ada lubangnya, yang di atasnya ini, yang di atasnya sini, kita mau gambar senyum. Jadi ada mata, ada senyum. Nah, lalu yang kedua di kertas satunya lagi, kita mau bikin kata aku taat. Sini. Dapat di atasnya kita buat aku kuat. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang adik-adik bisa masukkan kertasnya seperti ini. Lalu adik-adik siapkan lagi pensil atau pulpen. Kita mau gambar panah. Di atasnya nih. Gambar panah. Adik boleh warnai. Nah, jadi deh aktivitas kita. Seperti ini. Aku taat. Aku kuat. Wah, gimana aktivitasnya? Seru kan? Yuk, jangan lupa dibuat ya, dan di-share ke grup PH. Oke. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati supaya firman yang tadi kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mau memberkati juga supaya kami mampu, kami kuat Tuhan untuk melawan keinginan kami sendiri Tuhan, dengan melakukan kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati supaya kami bisa melakukan perintah-Mu Tuhan, kami tidak meninggalkan perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami mau melanjutkan impak kami. Engkau yang memberkati sampai pada saat nanti selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, sikap sempurna, dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan Yesus kiranya berkati Tuhan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus panjangkan umur mereka, sehatkan mereka selalu Tuhan, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan, selain itu kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang serta teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan angkat penyakit mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan dan minum Tuhan, agar mereka bisa cepat pulih dan beraktivitas seperti biasanya. Selain itu Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah dan pendidikan adik-adik, kiranya Tuhan bimbing mereka Tuhan, agar mereka dapat mengerti Tuhan penjelasan dari guru-guru mereka, walaupun dalam masa pandemi Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pendidikan mereka dengan baik seperti biasanya. Terpujilah Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau sertai gereja kami Tuhan, supaya semakin banyak anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau sertai Bapak Presiden kami, supaya dapat membina kami, menjaga kami dengan baik. Tuhan, Kau juga jauhkan bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya Tuhan, bencana alam, sakit penyakit, kiranya Engkau mau sertai bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak sekarang kita mau masuk ke persembahan. Adik-adik, untuk persembahannya bisa ditabung terlebih dahulu nih. Nanti kalau sudah offline, kita sudah ketemu bersama-sama, adik-adik boleh memberikannya kepada kakak-kakak. Atau adik-adik boleh minta tolong nih sama mama papa untuk membawakannya ke gereja. Nah, ada lagi caranya yaitu untuk nge-scan QR code yang nantinya akan ditunjukkan di layar. Atau adik-adik juga bisa tolong nih sama mama papa untuk mengirimkan persembahannya lewat rekening GPIB Markus yang nanti akan diberitahu di Warta PA. Nah, sekarang kita menyanyi lagu apa nih Kak untuk persembahan kita? Kita mau nyanyikan lagu dari KC41, Selama Bumi Didiami, bait yang pertama dan yang kedua. Engkau
Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya berkati persembahan kami, semoga persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu dan berguna untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, Kak nggak terasa nih kita sudah di akhir ibadah. Wah, tapinya kita nggak boleh sedih ya Kak Kita masih ketemu lagi nih minggu depan di YouTube tentunya. Nah, Kak sebelum kita pulang melakukan aktivitas masing-masing, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya apa nih Kak? Bila topan keras melanda hidupmu, bait yang pertama dan yang ketiga nih Kak. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
terasa ya, IMPA hari ini sudah mau selesai nih. Tapi adik-adik jangan khawatir, jangan sedih, karena kita pasti akan ketemu lagi loh minggu depan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau tutup IMPA hari ini dalam doa. Sikap doanya yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau boleh memberkati IMPA kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami tadi sudah memuji-Mu Tuhan, bernyanyi, kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya firman yang tadi boleh kami dengarkan juga dapat berguna Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang boleh memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati supaya apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa datang ibadah minggu depan ya adik-adik. Dadah!